Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajamin ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawin minal ahwalil muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairu munfasimin ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha wasi'al karami Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi Bismillah, alhamdulillah, wa bi ni'matillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah wa bi ni'matillah di kesempatan malam hari ini dalam suasana dingin, ya kadang dingin kadang panas, tentunya kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah, sehingga detik ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dicatat dan deretan ahli surga Allah Subhanahu wa taala, serta kita ketika kita pulang nanti digugurkan dosa-dosa kita baik yang kecil maupun yang besar. Amin ya rabbal alamin.
Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah tercurah kehidupan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali tentang Waraqi'ul Ubudiyah, masih perihal bab taat. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi daraini amin. Kemarin kita membahas tentang bahwasanya segala sesuatu itu ya Allah mengetahui, ada sir, ada akhfa. Ada sir, asir matusiru fi nafsika. Sir adalah rahasia yang ada di dalam diri kamu. Sedangkan akhfa asiru ma yulqiha Allah ta'ala fi qalbika min ba'd. Sedangkan akhfa adalah sesuatu yang Allah tanamkan di dalam diri kita, tapi kita tidak mengetahui. Besok makan apa, besok mau pakai baju apa, besok merokok apa kagak, besok ngopi apa kagak, ya kita nggak tahu. Itu namanya akhfa. Besok mau kemana, besok dapat duit apa enggak, kita enggak tahu. Nah, sekarang kita lanjutkan fata'addabu ayyuhal miskin zahiran wa batinan. Ketika kita ingin mendekat kepada Allah, tentunya kita harus beradab. Di dalam kitab fata'addabu ayyuhal miskin, maka beradablah kamu wahai miskin. Kita ini orang kaya apa orang miskin? Miskin. Jadi orang yang kaya bukan hartanya banyak, benar tidak? Ya, duitnya banyak berlimpah, bukan. Orang kaya tuh banyak orang kaya, non muslim juga kan kaya. Tapi orang yang kaya hakikatnya orang yang banyak sedekah, itu namanya orang kaya. Makanya ada sebuah ungkapan di hadis itu kan, Allah memberikan rezeki sesuai dengan kadarnya masing-masing. Betul tidak? Kalau kadar rezeki kita mau ditambah, berarti secara tidak langsung porsinya diri kita juga harus ditambah. Maksudnya bagaimana? Kalau rezeki kita kan juga cuma cukup makan dan minum dan bayar air, listrik dan cicilan, betul tidak? Kan pengen nambah lagi itu, pengen berlebih. Maka doa yang harus kita panjatkan kepada Allah bukan untuk diri kita saja, buat keluarga, buat orang lain dan lain sebagainya. Maka pasti akan ditambah. Kenapa? Ketika kita meminta kepada Allah, rezeki kita akan ditambah sesuai dengan kadarnya. Allah melihat nih, oh Muhammad kadarnya banyak nih, kebutuhannya juga banyak. Berarti nanti Allah kasih tuh sesuai dengan kadar dan kebutuhannya. Kalau kebutuhan buat cicilan pasti ada. Buat listrik mau waktunya dekati ada ya. Tapi bagaimana caranya? Kan kita pengen berbagi, benar tidak? Ya enggak, berbagi satu sama lain. Nah, minta tuh sama Allah, ya Allah, berikan rezeki kepada saya yang berlimpah ruah dan barakah. Bukan hanya untuk diri pribadi saya saja, akan tetapi untuk kemaslahatan daripada jamaah dan umat sekitarnya. Itu Allah kasih nanti. Nah, ketika Allah nanti bertanya, buat apa Muhammad 20 juta, saya 3 juta buat sedekah ya Allah. Allah kasih 20 juta sebulan itu, padahal biasanya dapat 10 atau 11 juta gitu kan. Pas-pas aja lah. Dikasih lebih sama Allah, Muhammad gak konsisten sama Allah. Nah, besok gak ditambah lagi. Berarti Allah memberikan kepada diri kita, kalau kita sudah siap
sudah lapang dada, menerima rezeki yang besar dari Allah dan dikembalikan lagi kepada Allah, terus mengalir rizkinya. Buat rezeki Paul ya, rezeki Paul katanya. Berarti kan secara tidak langsung kuncinya ada di mana? Di dalam diri kita, tuh ya. Dan kita jangan pernah berharap akan apa yang kita keluarkan itu kembali kepada diri kita biar berlipat ganda. Udah los aja, ikhlas aja. Jadi jazaa'ul ihsan ilal ihsan, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Itu kuncinya. Kalaulah kita ingin kadar rezeki kita ditambah sama Allah. Kadang-kadang kita udah, wah ini 20 juta nih, wah ini bonus dari Allah nih, buat jalan-jalan. Karena kita nggak sadar bonus itu buat apa? Buat kemaslahatan. Tapi kita kan lain, dapat 20 juta pas lagi weekend nih, kan Sabtu Minggu jalan-jalan, kan gitu. Tapi buat yang ini keluarga udah, saudara nanti aja. Kalau kabarnya, apalagi zaman majlis, udah nanti aja. Nanti mau rokok, kopi juga kenyang, kan gitu. Nah itu yang salah kaprah nih saat ini. Berarti walaupun ada hadis mengatakan rezeki itu sesuai diturunkan sesuai dengan kadar masing-masing lah, kadar kita diperluas, kadar kita diperbanyak, dan tujuannya bukan buat pribadi. Itu rahasia kekasih Allah. Kita meminta rezeki kepada Allah ya, baik rezeki zahir maupun batin, rezeki hissi maupun ma'nawi. Jadi caranya begitu. Saya biasa Sadili, saya Abu Haji Muslimi, begitu cara minta rezeki sama Allah. Kita begitu juga minta, ya Allah, tolong ya Allah kasih rezeki saya yang sekian buat kemaslahatan jamaah. Jika jamaah saya ada yang bagaimana begini, kok saya akan keluarkanlah 2,5% daripada 20 juta itu. 20 juta berapa? 2,5%-nya 250.000. Gede apa kecil? Kecil. Kecil katanya. Makan di ada itu juga kan masih kurang lah. Betul ya. Nah, di sini kita mengajarkan. Nah, baik lagi. Fata'addaba ayyuhal miskin, kita ini orang yang miskin. Zahiran wa batin, secara zahir maupun batin. Kalau kita ingin senantiasa ya mendapatkan, memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, maka beradablah ya secara zahir maupun batin. Jadi beradab bukan hanya kepada manusia saja, akan tetapi kita lupa diri beradab kepada Allah. Benar kata? Kadang-kadang kita beradab sama manusia, ya kan? Apa bos apalagi, ya kan? Yang ngegaji kita, ya kan? Ya apalagi ya orang kaya, beradab banget kita. Tapi dia sudah tahu dia kaya raya dari siapa, dia bos dari siapa. Tapi kita lebih dominan, lebih cenderung beradabnya kepada makhluk. Tapi beradab kepada Allah kita lupakan. Bagaimana beradab kepada Allah? Bil jawarihi, dengan anggota badan kita. Jadi kita beradab dengan anggota badan kita nih. Allah kasih anggota badan kita bangun tidur dan mau tidur, anggota badan kita diperuntukkan untuk apa? Apakah hanya buat tidur saja atau buat yang lain-lain? Kalau mengaku diri kita dekat dan beriman kepada Allah, maka anggota badan kita ini ditunjukkan untuk siapa? Untuk Allah. Ketika kita punya usaha, ya punya dagangan, punya kerjaan dan lain sebagainya, ditujunya anggota badan kita ini untuk mencari ridhonya Allah. Punya usaha, yakni laundry misalkan, niat tujuannya karena Allah. Ya, buka usaha segala macam, ketika innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya mendapatkan pahala syahid. Karena apa? Niatnya karena Allah.
Anggota tubuhnya dimanfaatkan tidak lain dan tidak bukan untuk hal-hal yang baik. Kadang-kadang kan anggota badan kita kalau lagi enak, ya kan, dimanfaatkan untuk yang tidak. Tapi kalau lagi sakit, ya Allah, rasa kayaknya mau mati besok, bener gak? Lagi sehat, kita lupa aja. Udah sakit kayak panas dingin sekarang nih, ya kan? Kayak gimana? Baru dikasih panas dingin udah luar biasa. Apalagi dikasih yang nggak lebih parah. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lalu sehat kemana aja tong? Betul kan? Udah sakit ingat Allah. Lagi sehat happy kemana aja. Tuh. Jadi kita harus berada secara zahir maupun batin dengan anggota badan kita. Kepada siapa? Kepada Allah. Apalagi wal qalbi, dengan hati kita, bimahasinil akhlaqi, dengan akhlak yang baik. Hati kita kudu punya akhlak yang baik. Anggota badan kita juga kudu punya akhlak yang baik. Hati saat ini pertanyaannya adalah, hati kita sudah punya akhlak yang baik atau belum? Belum. Jauh, bener gak hati kita ya? Kadang-kadang banyak sampah di pikiran kita, bener gak? Apa sampahnya? Cinta dunia, pengen ono, pengen ini, pengen itu, bener gak? Belum terrealisasi, bener gak? Banyak sampah di pikiran kita. Akhirnya sampah numpuk di pikiran kita, buangnya lama-lama susah, bener gak? Ya kan, orang ngebangun, orang beli mobil, kita kepanasan. Nah ini banyak sampah di pikiran dan hati kita. Kata Buya Ucimah, haram najis, kata Buya Ucimah. Najis kalau kita sholat, ya, bawa dunia. Jadi najis bukan secara najis zahir, ya, najis kecil, najis tengah dan najis berat, bukan. Tapi najis secara batin nih kita lupa. Ketika Allah Akbar, ayo kumaha ieu besok nih merokok ente. Ayo kumaha ieu teu boga duit, kumaha ya. Allah Akbar, ayo kumaha ieu beras sudah enggak ada. Allah Akbar, gimana ini listrik mau bayar enggak ada 2 bulan juga. Nah, ya kan? Itu sampah di dalam diri kita. Padahal kita tahu semua ditentuin dijamin sama Allah. Makanya nih ngaji penting ngaji. Kenapa? Biarpun kadang kita ya tadinya nggak baik, hati kita dikit sedikit kita ngaji terkikis pikiran kita yang tadi banyak sampah, ya kan, perihal duniawi, perihal keinginan apapun, lama-lama hilang. Makanya kan dari sering dibilang tuh sama saya, kan, Allah itu paling cemburu, makanya sampahnya buangin tuh. Janganlah pernah kamu masuk ke dalam ranah Allah yang paling dalam. Apa ranah Allah paling dalam? Rizki contoh, nyari duit mati-matian, benar nggak? Kerja mati-matian, apa kerja menentukan hasil, menentukan duit belum tentu. Jadi kasap aja, itu cuma ikhtiar saja, semua perantara saja. Nah disitulah Imam Ghazali mengingatkan kepada diri kita, berakhlaklah dengan hati. Kenapa? Kalau sudah berakhlak dengan hati, kita tidak pernah ada rasa takut, tidak pernah ada rasa nggak bersyukur, pasti bersyukur. Dengan akhlak hati kita pasti husnuzon sama manusia, sama Allah dan sekitarnya. Tapi ini kadang-kadang kan susah kita ya, akhlaknya gimana, hati. Nah makanya perbaiki deh sampah-sampah yang ada di benak pikiran kita dan hati kita, agar kita dicukupin dunia kita maupun akhirat. Dan saya contoh saya nih,
Saya punya bisnis gitu, saya kerja sholat misalkan. Saya periode kedua ini kalah tender saya. Kalau saya nggak punya keyakinan sama Allah, pusing nggak nggak punya masukan di akhir bulan, betul kan nggak ada duit di akhir bulan. Kata Allah, jangan pernah kau takut, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah dabbah yang ada di muka bumi ini kecuali aku yang memberi rezeki. Lihat nyamuk, cicak, hewan-hewan yang lain ketika patah sayapnya, pasti Allah menurunkan burung-burung yang lain untuk memberikan makan. Begitu juga ketika rezeki kita nih, punya usaha, tenda, punya usaha apapun itu, jangan pernah takut sepi. Kalau udah pikiran kita sepi ya jadi sepi. Pikiran kita negatif jadi negatif. Nah, saya tak kalah nih tender, akhir bulan ini tak kalah tender. Tapi nggak pernah takut. Pintu rezeki itu bukan satu, banyak. Ya. Jadi salah satu pintu rezeki itu kita bersyukur, minta ampun, anak, ya, itu rezeki kita. Pernikahan, ya, itu rezeki kita. Udah tinggal banyak yang bersyukur. Oh iya nih, berarti Allah suruh banyak yang bersyukur. Gitu kata Allah. Oh syukur aja, banyakin bersyukur apa? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Makanya ada wirid alhamdulillah 100 kali setiap subuh ataupun mau menjelang tidur. Kenapa? Kita sadar bahwasanya mau tidur, dan ketika bangun tidur mau tidur itu rezeki Allah banyak. Makanya diucapin alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nggak seujud sama Allah, nggak takut sama kehidupan dari sini bertambah. Kan janji Allah itu, benar nggak? Allah kan berikan janji, udah caranya begitu. Terkadang kita udah tahu nih kuncinya, caranya, tapi kita pengennya bagaimana? Cepat, sabar, benar nggak? Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah berserta dengan orang yang sabar, bukan Allah beserta orang yang kaya raya, bukan. Allah beserta yang banyak duit, bukan. Allah beserta orang yang sabar. Mau nggak sih kita dekat sama Allah karena kesabaran kita? Mau kan? Tapi kenapa kita ketika diuji sama Allah, kesabaran kita dihilangkan? Padahal Allah beserta dengan orang yang sabar. Ya. Maksudnya begitu. Jadi harus berakhlak dengan anggota badan kita, dengan hati kita, dengan akhlak yang baik. Apalagi wa bi mukhalafatil muradatin nafsi al-manhi anha, dan bercampur atau banyak keinginan akan dirinya sendiri. Al-manhi daripada yang dilarang, anha daripadanya. Jadi kita nggak boleh banyak keinginan. Dilarang kita banyak keinginan, pengen ono, pengen itu. Benar nggak? Keinginan sama kebutuhan beda. Kalau keinginan yang sifatnya baik tidak masalah. Saya pengen nih mau ngantar mamat, saya pengen nggak punya mobil lagi 5 aja, mantap kan ya kan? Tapi kemampuan kita nggak sanggup. Kan Allah kaya Pak, kata Abah, cakep ente. Kalau ente kira-kira gitu nggak apa-apa ya. Kan Allah kaya kata Abah. Ya udah, habis sama mobil, kan 5 jangan kredit ya, cash, ya kan gitu. Kalau cash mah berarti ente kredit masih ragu sama Allah. Jangan kredit, pokoknya jangan beli apapun, jangan kredit, ya enggak. Kalau ente kredit puyeng sendiri, bener gak? Berarti ente masih ragu sama Allah. Itu aja. Allah aja kaya raya, ngapain kita takut miskin, ngapain kita takut susah, sedangkan kita adalah hamba zat yang maha kaya. Udah, jadi beli apa-apa bisa kredit, bikin pusing dan nguntungin perusahaan. Kalau nggak gitu saya kayaknya nggak ada semangat saat buat kreditin ini. Bener nggak? Saya kayaknya nggak ada gila. Jangan, gila. Emang ada kredit, ente tetap gak semangat, tetap semangat karena ente punya bini, bener nggak? Punya anak, semangat lah.
Jadi nggak usah banyak keinginan, dilarang. Mukhalafatu muradatin nafsi, dan bercampur akan keinginan dalam diri sendiri dilarang. Jadi jangan terlalu banyak keinginan. Pengen ini, udah jalan aja. Udah waktunya mah dikasih sama Allah. Tuh. Coba deketin sama Allah. Waktunya mah dikasih, cuma tinggal itu akhlaknya, itu akhlak anggota badan kita, akhlak hati kita sama Allah. Perbaiki lagi itu. Apa yang dibilang muradatin nafsi, banyak keinginan, min hubbid dunya, daripada cinta dunia. Itu dilarang kita. Cinta dunia dilarang. Jadi dunia mah sementara, benar enggak? Kadang-kadang kita ngubur sampai mati-matian, benar enggak? Apalagi diubur cicilan. Gimana caranya nih, pala udah kecelibet aja. Benar enggak? Akhirnya nyalain Allah kita nanti. Gimana caranya ini, ya Allah? Saya udah bangun tidur subuh, udah zikiran, subhanallah bihamdihi, subhanallahil astagfirullah, ya kan? Udah baca Nadia, udah baca Bismillah. Itu mana ini, ya Allah? Kan gitu kata diri kita kan. Ya ternyata itu, kalau anggota badan kita belum berakhlak yang baik sama Allah, hati kita belum berakhlak baik sama Allah, ya kan? Dan banyak keinginan kita perihal apapun, apalagi hukum dunia, cinta dunia, dan tentunya Allah tidak akan memberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, hanya sekedarnya saja. Tapi kan kita harus bayar cicilan, bagaimana? Benar kan? Ya itu minta aja malamnya sama Allah. Bahkan jangan pernah lepas la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali tiap malam. Mau tidur baca aja itu, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali udah. Ya Allah, besok dan kolektor tidak ada daya dan kekuatan, ya Allah, selain kau. Dan kolektor mah kecil. Benar kan? Kecil, ya Allah, dan kolektor, ya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata Allah, ini nih yang saya demen nih, bersandar penuh pada Allah, mengakui tidak ada daya dan upaya kekuatan melainkan Allah. Malaikat Jibril, Mikail, saya kasihan tuh, tolong, ditolong. Kasih bagaimana caranya nih? Sama Allah ditolong langsung. Karena apa? Kita malamnya minta. Lah kita udah pusing duluan, ya kan? Sampah dalam pikiran kita. Besok ditagih sama debt collector. Gimana caranya gua nyari kawan yang bisa minjemin gua? Allah jadi tinggalin. Itu salah ya. Jangan begitu. Saya juga sama. Manusia punya utang piutang pasti. Kan kita judulnya punya utang piutang nih, ya kan, kata di novel begitu. Tapi bagaimana caranya menyelesaikan masalah kita? Jangan berpangku tangan dengan kekuatan diri kita, itu aja. Berapa umat saya tuh tahu, ya kan? Allah tis. Karena malamnya walaupun melek sejam 2 jam, tapi dekat sama Allah. Lah kita melek sejam 2 jam main HP, kuat gak? Nonton bola kemarin kita nonton kan, sampai gebrak meja kan, 2 jam 3 jam kan, kuat kita kan. Sampai jam 12 sampai jam 1 malam bola kita kuat. Tapi coba sejam setengah jam dekat sama Allah, ya Allah, habis sholat apa sejenak, tolong ya Allah, besok begini saya punya masalah begini ya Allah, tolong ya Allah, kan kau surah kau maha mengetahui sembunyi dan yang akan datang, tolong ya Allah, tolong. Dikasih sama Allah. Sedangkan satu tuh, anggota badan kita harus akhlak yang baik, hati kita juga harus yang baik. Saya punya kawan kerja enggak. Saya tanya, ente enak amat hidupnya, mobil punya sekarang, enggak kerja, enggak ada bisnis dia di rumahnya. Dia bilang, kalau ente mau hidup enak,
jalanin akan sunnah-sunnah Rasulullah, dan jalankan akan kewajiban yang diwajibkan sama Allah. Yang ketiga, perbaiki hati kita. Orang Surabaya nggak kerja apa-apa, nggak punya usaha malah asik-asik aja. Masya Allah. Saya mau sholat waktu dia nggak pernah di rumah, jamaah dia ke masjid di bawah sunnah Senin Kamis dilaksanain, malam qiyamul lail dijalankan. Terus kegiatannya sehari-hari seperti itu. Terus kalau sedekah ada aja sedekah. Tuh ente ajib amat ya, apa aja dapet ente. Emang rahasianya apa sih? 3 akhirnya. Jalanin yang sunnah-sunnah, ya, kedua jalanin yang wajib, ketiga perbaikin hati kita. Hati yang paling sulit. Apa kawanannya orang condet ya kan di Surabaya. Tuh yang 3 ini aneh sunnah-sunnah oke, bisa. Terus sholat bisa nih, aneh sholat nggak pernah ninggalin sholat. Yang ketiga ini ribet nih, repot apa ya? Hati disedikit disundut dikit aja omongan kita dia langsung nyamber. Betul ya? Nah ini ya memperhambat akan kehidupan kita, terutama akan rezeki kita. Itu ya, 3 tuh jalani, nikmat nanti hidupnya enak. Walaupun beban besar, asik-asik aja, tenang aja. Nah, apalagi kita harus beradab kepada Allah secara zahir maupun batin. Wariyasa fi mukhalafatin nasi wa fil infiradi bi nafsika. Wariyasati fi mukhalafatin nasi, senantiasa beradab ketika kita bergaul terhadap manusia. Riasa itu pemimpin. Ketika pemimpin jangan terlalu mau kita dipuji sama orang, diagung-agungin sama orang. Berkagak kita dipuji bekasnya ada kagak pujian? Nggak ada, sedetik juga hilang. Jangan sedetik ya, habis itu juga hilang. Nah, jadi jangan kita selaku manusia jangan terlalu banyak pengen diagung-agung, dipuji sama manusia. Manusia anu pinter banget, masya Allah ini. Boleh, tapi jangan terlalu dipuji-puji. Nanti ketika si fulan melakukan kesalahan, akhirnya kebaikan itu hilang kan? Hilang. Itulah 1000 kebaikan akan hilang karena satu keburukan. Begitu juga Allah 1000 kejahatan, 1000 sejuta dosa yang kita lakukan akan gugur dengan satu kebaikan. Kalau Allah itu bedanya manusia sama Allah. Berarti kita harus berakhlak tuh. Ketika jadi pemimpin jangan terlalu pengen dipuja-puji sama manusia. Jangan. Buat ustadznya enak, kalau nama baik ini nggak usah. Kalau lagi ada duitnya, kalau nggak ada duitnya, usah kayaknya susah nih sekarang nih pelit. Benar nggak? Nah itu jangan begitu ya. Jadi biasa-biasa aja. Wafil infiradi binafsika, dan di dalam kesendirian ya kita harus berakhlak baina yadallahi baina yaday Allah taala ta'addab al-abdan. Jadi harus beradab bukan hanya ketika bercampur sesama manusia dalam keramaian, dan dalam sendiri pun kita harus beradab. Bisa nggak kita beradab dalam kesendirian? Ketika kita sendiri ini beradab sama Allah, bisa nggak kita? Ada main HP kita, ngeliatin Facebook, ngeliatin WA, YouTube, sama Allah lupa. Boleh ngeliat YouTube, boleh ngeliat Facebook, yang penting hatinya jangan tidur, janganlah lalai. Itu maksudnya seperti itu. Boleh nggak apa-apa. Ya, kalau apalagi kalau ditontonnya yang positif nggak masalah ya. Jadi dalam keadaan sendiri pun kita harus beradab ke Gusti Allah ya. Jangan cuma pengen dari keramaian, anu soleh banget, masya Allah ganteng, soleha banget. Itu siapa sih? Ayo tahu, masya Allah. Subuhnya beberapa kali ke masjid baru 2. Allah alhamdulillah.
alhamdulillah. Besok kita lihat lagi ya, oh nggak ada, oh ketiduran berarti kan gitu. Jadi bukan kelihatan kan gitu ya. Itu jadi bukan hanya dalam keramaian aja kita, dan kesendirian pun harus beradab kepada Allah. Ta'addab al-'abda ay khadimil mulki ay wahidin min ri'ayatihi, karena kita ini hakikatnya adalah hamba. Jadi yang namanya hamba harus beradab. Apa hamba? Khadamil maliki, itu pembantu daripada raja, itu namanya hamba. Kita tadi saya diskusi sama anak itu di wali kota, kerjanya harus ada loyalitas sama atasan, sama instansi. Ketika kita loyalitas sama atasan dan instansi, kita dipertahankan. Apalagi kita berloyalitas kepada yang punya dunia. Dicukupkan tidak kita? Dicukupkan. Ya, tuh berarti saat ini apa kita sudah menjadi hamba sepenuhnya kepada Allah atau belum? Ya, jadi jadi hamba kepada Allah bukan hanya secara johir, ente sholat, ente puasa, bukan. Anggota badan ente harus dijaga adabnya, hati ente harus dijaga adabnya. Ya, kemudian apa lagi? Bercampur dengan manusia juga harus ada adabnya, dan jangan terlalu banyak keinginan. Apa maksudnya? Cinta dunia. Nanti belangsak yang ada kita, yang ada pikiran kita tadinya luas, hati kita tenang jadi sempit. Kalau kita punya keinginan untuk sifatnya membangun ke depan yang bisa sesuai dengan kadar kita, tidak masalah. Tapi ketika kita punya keinginan tidak sesuai apa yang kita punya di dalam diri kita, kemampuan, jangan dipaksakan. Nanti akhirnya apa? Babaliut cak Sunda Pak. Enggak ruwet gitu ya. Caranya ya, bukan hamba yang bagaimana? Hamba wahidi mir'ayatihi, ya, hamba seperti seseorang yang senantiasa loyalitas kepada pemimpin. Itu maksudnya tadi ya. Kenapa? Adalilu, karena kita itu hina. Benar nggak? Hamba, emang ada hamba yang tidak hina? Hina. Orang bekerja kadang-kadang dimaki nggak sama bos. Waktunya liburan, kerja, bikin laporan, nggak enak tuh, nggak enak itu kan, itu baru atasan, ya kan kerja, tapi kita mau lo kadang-kadang, ayo sholat, kayak baiklah kan, terserah kita mau gunain waktu yang afdol boleh, waktu yang jawaz juga boleh, waktu yang karahat boleh, waktu yang haramat juga boleh. Jangan waktu haramat ya, waktu yang haram ya, jangan haramat itu haram. Apalagi al-mudzambi, karena bukan hanya kita hina, akan tetapi muhtamilin dzambi, kita ini banyak dosa, menanggung dosa fi hadratil malaki, kita ini dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa mulki? Ay mutawali sultanah, yaitu pemilik kekayaan, pemilik kekuasaan. Ya, raja itu pemilik kekuasaan, kekayaan siapa? Allah. Kita ini hina, kita ini banyak dosa, tapi kenapa kita tidak mau bersandar sama yang Maha Kuasa? Apalagi Al-Jabbar. Jadi Allah itu Al-Jabbar, punya sifat Al-Jabbar alladzi yaqtulu 'indal ghadabi. Jabbar itu artinya yang membunuh ketika murka. Allah bisa menghukum hambanya ketika Allah murka. Jabbar. Makanya kalau ada orang ini orang kayaknya galak nih, ya kan, galak nih, baca deh ya Jabbar, datang itu ciut nanti. Begitu. Makanya zikir ya Jabbar itu hati-hati, jangan dipakai buat yang main-main. Ya Jabbar, datang orang yang galak,
Pakai jabar, ya jabar, ya jabar. Injak bumi, cicing dia, cicing nanti itu ya jabar. Itu jadi kalau ada kolektor datang, ya jabar, ya jabar, ya jabar, ya jabar, ya jabar. Ya enggak, pakai itu ya jabar, ya jabar. Injak bumi, wah, ada apa Pak? Ya, enggak Pak, saya cuma ini Pak, ini Pak, apa? Bukan nggak garam kita ya kan? Itu ya jabar, hati-hati itu ya jabar, ya jabar, ya jabar, ya jabar. Udah ada kolektor datang. Nengos aja kan, lu tinggal dia jabar. Ingat saya jadi kiai pondok tuh ke Istuhori, ke Muhammad. Jadi di pondok apa acara di daerah Jambe, satu mobil nggak bisa dilewatin sama beberapa mobil, harus ngantri. Jadi mobil satu nih, ya kan, mobil tentara depan, reok, 3 mobil tuh berderet. Pak Kiai nggak mau ngalah, ya kan, saya ngawal Pak Kiai. Saya pakai cicing baik sih ada ya, masih usin cicing baik cicing, siap Kiai cicing. Dia bisa di mobil, pakai turun ya jobor mundur siap, mundur tuh mobil. Itu nggak tahu itu tentara itu takut apa nggak tahu itu, mundur aja itu tentara. Reok itu yang terlihat reok kan Pak Kiai bukan tentara. Dan tentara mana komandan siap, panggil kolonelnya. Pindahkan mobil, pindah mobil. Itu apa? Itu itu dan ya jabar, ya jabar. Udah itu aja. Kalau pepet baca ya jabar, ya jabar. Itu. Jadi gini saya kasih tuh kalau ada kolektor ya jabar, ya jabar. Kalau enggak, jadi Asmaul Husna ini kita baca ada istimewaan yang jangan pusing udah itu kolektor udah ya jabar, ya jabar, ya jabar, ya jabar. Udah itu. Takut dia kalau mau masasi ya itu ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Salaman aja dari bacain dan lunas apa ya itu nanti saya kasih solusi, jangan dibikin pusing gitu ya. Apalagi Rasulullah punya sifat Al-Qahhar, alladzi qarrara ayatihi fala yaqdiru ahadun ala daf'i muradihi. Qahhar itu yang apa namanya mengeluarkan qahhar, membinasakan. Alladzi qarrara ayatihi fala yaqdiru ahadun ala daf'i muradihi. Jadi Allah punya sifat qahhar, membinasakan yang siapapun tidak bisa menolak. Ya kan, dia Cianjur saudara kita nggak bisa nolak, ya kan, kalau Allah udah berkehendak, ya kan. Kadang-kadang makanya ngeri ya maksiat siapa, ya zina siapa, yang mabuk siapa, kita nih yang berlaku baik nih, yang kita mengaku diri kita baik, kita juga kebagian. Mudah-mudahan ketika ada bencana musibah, ketika Allah menimpakan, kita udah dikasih sinyal sama Allah sehingga kita diselamatkan sama Allah. Karena jangan pernah kita luput daripada berdoa kepada Allah. Ya Allah, makanya di Rajul ada doa itu, ya Allah aku titipkan dan aku Allahumma inni astaghfiruka wa astaghfiruka ya Rabb, aku titipkan kepada Engkau dan aku mintakan kepada Engkau, jagalah keluarga saya, harta saya, kemudian apa-apa yang telah Kau berikan kepada saya. Jadi minta sama Allah, ya Rabb, aku titipkan kepada Engkau dan aku mohon jagalah ya Rabb apa yang Kau telah berikan kepada saya, anak, ya kan, surat tanah, ya kan, surat apa nikah, surat nikah udah amat katanya, surat tanah, ya kan. Jadi itu semua dijagain dari bala petaka dan musibah. Itu pada Allah cuma minta doa dan doa. Jadi Allah punya sifat qahhar, hati-hati membinasakan. Kalau kita tidak mau dibinasakan sama Allah, maka kita harus berakhlak dengan anggota badan kita, hati kita, ya kemudian tidak usah banyak keinginan, apalagi cinta dunia, dan jangan terlalu banyak dipuji sama manusia, dan harus beradab ketika sendiri.
Kemudian qala ba'duhum, telah berkata sebagian mereka, idza aradta, apabila engkau antaf'ala syai'an, melakukan segala sesuatu, fa'lam, maka ketahuilah awalan yang pertama, anallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala hadiri itu hadir, wa nadiri itu melihat. Jadi kalau kita ingin melakukan segala aktivitas kita, kan udah pernah dibahas kemarin, kita harus mengetahui bahwasanya Allah itu hadir di hadapan kita dan Allah melihat akan diri kita. Kalau kita sudah mentauhidkan diri kita dan mensandarkan diri kita kepada Allah Zat yang Maha segala-galanya, Allah hadir dalam diri kita, Allah melihat akan diri kita, maka kebutuhan yang butuhkan saat itu, insya Allah akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gampang aja, Allah nadiri, Allah hadiri, Allah ma'i, dan sebagainya kan. Ada zikirannya kan. Apa zikirannya? Allah syahidi, Allah hadiri, Allah muqtari'u alayya. Jadi kalau kita mau aktivitas, ya ketahuilah sama kamu di Makusan bilang sama kita, ketika kita ingin aktivitas apapun, fa'lam, ketahuilah Allah Ta'ala hadiri wa nadiri. Allah itu hadir di dalam diri kita, Allah itu ada di hadapan kita, dan Allah melihat kita. Allah tidak pernah berpaling daripada diri kita, dan Allah tidak pernah tidak hadir di dalam diri kita. Jadi jangan pernah risau dan jangan pernah takut. Itu dicamkan, diterapin di dalam kehidupan. Ketika kita mau kerja, Allah hadiri, Allah syahidi, Allah hadiri, Allah muntari alayya. 3 kali. Udah gitu bilang, minta sama Allah kebutuhan kita. Jangan keinginan kita ya. Keinginan saya punya uang 1 juta, itu bukan keinginan, bukan kebutuhan. Keinginan, kebutuhan saya berapa nih bulan ini atau hari ini? 5 juta ya Allah, buat lotre aman. Ya kan, 5 juta ya Allah. Udah dikasih sama Allah. Hai surah yang kasih, dari mana aja? Dari mana aja? Kalau yang laki tes aja rokok dulu, rokok ya. Yang laki tes dulu rokok, nggak punya rokok, Allah syahidi, Allah hadiri. Kalau perempuan nggak punya jajan, baca itu aja. Nanti juga ada ngasih jajan, minimal suaminya. Gitu ya. Fa'in kana dzalika syai'un khairan, maka jika ada pada yang demikian itu syai'un, itu sesuatu khairan, lebih baik, fa'alhu, maka kerjakan bil khudu'i, dengan ketundukan, tadalluli, dengan kehinaan, fil a'dha'i wal khusyuk, hafdhus sauti ri'ayah wa ta'zim ta'ala. Jadi kita tahu nih, Allah itu melihat, Allah itu hadir di dalam kita. Ketika kita mau mengerjakan perkara apapun, maka ketika kita tahu Allah melihat, Allah hadir, Allah menyaksikan, Allah meliputi di dalam diri kita, maka tundukkanlah akan diri kita yang hina dinai ini. Jangan merasa kita hebat, kuat untuk mendapatkan rezeki yang banyak, ya, sehingga Allah memberikan kepada kita capek dan lelah. Karena apa? Karena kita mampu. Kalau kita meyakini Allah itu hadir, Allah itu melihat di dalam diri kita, berarti kita mengakui kita ini harus tunduk dan patuh kepada Allah, dan kita ini hina, itu maksudnya. Apalagi wal khusyu'i ay khafdis salati, wal khusyu' itu apa? Khafdis salati, rendah suaranya, jangan keras-keras sama Allah. Apalagi teriak-teriak, jangan, rendah suaranya. Ayah, iya, bunda, iya, lagi jadi ada duit enak, nggak ada duit monyet lu. Suaranya keras, jangan nih, jangan keras-keras. Minta Allah juga tadarruan wa khufya, untuk Allah tadarruan wa khufya, berdalam sama Allah dengan rendah hati, rendah diri, wa khufya, rendah lembut. Jadi kita tahu nih, Allah melihat, Allah hadir dalam diri kita, ya berarti kita harus apa? Lemah lembut, suara kita jangan keras. Insya
Masya Allah nikmat hidup itu. Apalagi wa ta'zima ta'ala wa illa fatrakahu khaufan min Allah ta'ala wa 'adabihi. Dan jika kamu wa illa dan kecuali fatrakahu kamu meninggalkan khaufan akan rasa takut min Allah ta'ala daripada Allah ta'ala wa 'adabihi dan azabnya. Jadi kita harus benar-benar rendah hati, rendah diri akan yang kita dipimpin, akan kepada Raja yang Maha Merajai, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan kita harus takut sama Allah. Sedikit lagi, wajtahidu dan bersungguh-sungguhlah fabdul tafataka, bersungguh-sungguhlah sesuai dengan kemampuanmu. La yaraka maulaka haitsu nahaka wa la yaghfiruka haitsu amaraka. Jadi kita harus bersungguh-sungguh kepada Allah, bukan bersungguh-sungguh dalam arti apa? Ketika Allah pengen melihat kita itu dalam keadaan baik, kita harus hadir. Kalau kita nggak hadir, berarti kita tidak bersungguh-sungguh kepada Allah. Maksudnya gitu. Wala yakrifuka, jangan pernah kita tidak hadir, menghilang ya ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk hal-hal yang baik. Kadang-kadang kan kita ada dangdutan hadir sampai sore ya kan? Baru dangdut udah musik udah mulai, kita dangdutan nyawer lagi ya kan, nyumbang lagu lagi ya kan, sampai sore sampai tutup tuh hajatan kita hadir, nggak pulang-pulang saking pengen suara kita didengerin sama orang. Tapi kalau udah zikiran sampai malam kabur kita ya kan? Nah Allah nggak mau tuh kita seperti itu. Maksudnya seperti itu, bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh dekat sama Allah. Walan taqdir ala dzalika, dan engkau tidak akan mampu akan demikian itu illa kecuali bi an tuwazzi'a ayat tuqsima, dengan membagi dua perkara. Jadi kalau kita pengen dekat sama Allah nih, belajar dekat sama Allah, ini kita masih solusi sama kita. Awqat yang pertama, bagi waktu kita, disiplin waktu kita. Bangun tidur kegiatannya apa? Dari subuh sampai jam 9 apa kegiatannya? Ya kan? Nanti nih besoknya kita bahas nih. Ada istiqodoh minan naumi, ada bangun tidur. Jadi bangun tidur apa yang kita pikirin? Jangan utang-piutang, jangan duniawi, besok makan apa nih, jangan. Yang dipikir ketika bangun tidur ya nikmat Allah tuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah saya masih hidup. Benar kan? Jadi yang bisa menghidupkan mematikan siapa? Allah. Dalam ketika kita tidur, pada hakikatnya Allah mematikan kita perihal dunia yang sementara. Kalau bangun lagi, kalau kagak bangun, waduh, putar repot, cicilan banyak, gimana gitu. Nah, kita minta sama Allah begitu ya. Jadi bagi itu waktunya kita bangun tidur, apa yang kita kerjain sampai jam berapa nih wiridan, sampai jam 6 misalkan kan, jam 6 baru ke olahraga. Jadi disiplin, belajar disiplin. Apalagi waktu tibu aurataka, dan ditertibkan auratmu, wiridanmu ditertibin tuh wiridannya. Setiap malam saya istiqomah, ikhlas, bismillah, nariyat tiap malam. Berapa jumlahnya? Mau 100 kek, mau 41 kek, bebas. Tapi ditertibkan, tertib tiap malam istiqomah. Tuh ya, kalau kita pengen mendapatkan apa? Puncak daripada ibadah. Kalau kita sudah bisa seperti itu, min sahabaka min sabahika ila masaika. Kapan kita bisa membagi waktunya? Dari pagi sampai sore maksudnya. Illa ma yalqa ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min hina tastayqizu min manamika ila waqti rujuhika ila wadhahi jaika. Jadi kita harus membagi
senantiasa bangun tidur, mau tidur waktunya untuk Allah. 8 jam buat kerja, 8 jam buat istirahat, 8 jam buat ibadah. Selama ini 8 jam kita buat apa? Makan apa tidur? Iya, tidur. 8 jam lagi makan apa tidur? Kopi. 8 jam lagi buat makan, ngobrol apa? Ngobrol. Berarti kita ibadahnya sama Allah udah 8 jam belum? Belum. Habis zuhur 40 menit wiridan, bener kagak? Nah, udah. Jadi dirubah tuh pola pikir kita, pola hidup kita. Kalau kita mau mendapatkan halawatul iman, manisnya akan iman. Jadi waktunya dibagi-bagi ya, dan tadabbarul awrat dan wiridannya diatur. Boleh kita diskusi, boleh kita ngobrol, boleh kita silaturahmi, tapi semuanya ada waktunya. Ya, jangan sampai jam 12, jam 2, jam 3 akhirnya yang biasa kita lakukan tengah malam terhindar, tidak kita lakukan. Sekali tidak melakukan, lama-lama juga males. Biasa kita rutin kita lakukan, sekali 2 kali kita nggak lakuin, itu males ujungnya. Ya, kita jangan sampai seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Harinanya. Nunggu dulu Jen ya, kita lanjutin dulu Jen ya. Bentar, sampai 15 menit. Wala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi darain amin. Fasir rabi' fi hurmatin nadari rajul dan nisai ajnabiyyati akisahu. Pasal menerangkan tentang hal pada keharaman melihat bagi seorang laki-laki dan perempuan ajnabiyati orang lain, akisah dan sebaliknya. Jadi larangan bagi laki-laki maupun perempuan melihat orang lain yang bukan Qala Allah Ta'ala fi surat Al-Ahzab, Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, wa idza sa'altumuhunna mata'an syai'an min al-alatil bait fas'aluhunna min wara'i hijabin satara yasturkum anhunna wa yasturuhunna ankum. Wa qala ta'ala fi surat An-Nur, jadi Allah berfirman, wa idza sa'altumuhunna, dan jikalau kamu meminta hunna kepada perempuan mata'an sesuatu minal alatil baiti, daripada alat-alat rumah, fas'aluhunna, dan mintalah kepada perempuan min wara'i hijabin, daripada balik hijab. Jadi Allah memberikan pengarahan, penjelasan kepada kita dalam surat Al-Ahzab. Jikalau kita nih kepada seorang bukan muhrim orang lain, kita minta benda nih bukan muhrim kita, bukan bini kita, kepada orang lain, ini dianjurkan pakai hijab ya, dibalik. Halo, Assalamualaikum, bunda, salam. Ya, dibalik itu, dibalik mana lah, biar nggak kelihatan banget gitu kan. Jadi jangan vulgar gitu kan. Apalagi ada lakinya repot nanti ya. Apalagi bunda lagi pakai weekend, jangan ya. Enggak lah, insyaallah ya. Ayo waduh. Ya, jadi kita dilarang tuh ya, meminta benda kepada yang bukan murimnya secara langsung gitu, maksudnya harus ada hijabnya, penutupnya. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i batasan aurat itu nggak terlalu memberatkan dalam perempuan ya, wajah dan telapak tangan. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu ya, nggak terlalu memberatkan kita ya. Coba yang lain-lain guru pakai apa namanya, cadar, nggak makan ribut nggak ribut nggak, nanti nggak apa-apa gitu ya. Makanya kalau dalam Islam itu ta'aruf itu, kalau kita mau lihat kan udah dibilang tuh,
melihat wanita cantik, mulus dan tidak mulus cukup aja dari tangannya kupret udah semuanya kupret gitu ya. Iya benar. Jadi kalau mau lihat wanita mulus nggak mulus dari tangannya aja, tangannya kupret udah semuanya kupret gitu ayo ya. Kalau tangannya nggak kupret mulus semuanya. Jadi lihatlah wajah, kalau wajah jerawat bisa hilang, tangan ini kupret ini mulus nih ya, wah perfect ya, mulus 100%. Ini tangannya gerak nggak jadi ada kupretnya nih gitu. Jadi nggak bisa tuh, udah lihat wajah sekilas, tangannya lihat dari ujung rambut tuh cakep di tangannya udah ya gitu. Tangannya hilang ya itu cacat. Kemudian Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ay amma la yahillu lahum nadharahu." Qulil mu'minina tundukul katakan lil mu'minina bagi orang-orang yang mukmin, yaghuddu tundukkanlah pandanganmu min absarihim daripada melihat kamu sekalian, ay amma la yahillu lahum nadharahu daripada apa-apa yang tidak halal dilihatnya. Jadi kalau kita nih melihat sesuatu yang bukan muridnya jangan klotot-klotot banget ya enggak? Karena hati-hati nanti dibahas lanjut. Pandangan pertama itu bisa memberikan kesan enak dan tidak enak, benar gak? Jadi ada peribahasa cinta itu pandangan pertama itu adalah cinta yang pertama. Jadi pandangan itu hati-hati, apalagi bukan muhrim dilihat kan, masya Allah. Ya dari pandangan lari ke pikiran, dari kehayalan. Alangkah indahnya punya bini kayak begini, masya Allah. Mungkin gua bisa tidur di kasur kali ya, nikmat. Ada dosa itu ya. Jadi lihat sekilas saja ya dalam wajah Nabi Daud itu boleh lihat, masya Allah, subhanallah, sekilas saja nggak apa-apa ya. Itu raja kita, tapi jangan berterusan. Subhanallah, tengok terus, subhanallah, melintir kepala kita ke kiri, jangan ya. Itu ayo nanya itu ya. Iya, dijawab doa ya. Makanya saya ngeliat warung ayo khusyuk ayo dia mulu pengen khusyuk ngapain main HP. Nggak apa-apa daripada melihat hal yang tidak. Kalau pagi bangun sekolah itu ngantar sekolah itu masya Allah mata itu udah banyak dosa, bener nggak? Lihat ibu-ibu ya ini senam apa segala macam itu beridah. Nah, bukan hanya itu saja, wa yahfadhu furujahum, dan jagalah akan kemaluan kamu amma dari apa-apa yahillu fi'luhu biha yang tidak dihalalkan bagi kamu sekalian untuk dikerjakan. Jaga tuh. Makanya orang yang paling sabar, yang hebat adalah orang yang bisa menahan hawa nafsu. Coba anak muda sekarang kalau punya duit ratusan juta, dia bisa menahan dirinya daripada hal-hal yang negatif luar biasa. Benar. Cari deh anak muda yang soleh. Susah. Punya duit ratusan juta belum tentu. Pasti nyari yang lain, ingin mencoba sesuatu yang belum dicoba. Lah kita udah tua, banyak duit, pengen mencoba kayak anak muda, lu udah tua kau lagi, lu udah buat tanah, ngapain? Ya benar kan? Itu. Nah, kita alhamdulillah Allah gerakin diri kita, hati kita, pikiran kita udah dikit lagi mau meninggal, ya nggak? Atau besok nggak tahu kita. Yang penting kita tanamkan kebaikan. Insya Allah kita ada akhirat ahli surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jaga kemaluan kita, harga martabat kita. Dari azka, pada yang demikian itu lebih baik lahum bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasna'un, sesungguhnya Allah mengetahui bima yasna'un, apa yang kamu perbuat. Jadi walaupun kita ngumpet-ngumpet dimanapun kita berada ya, itu ya Allah itu maha tahu.
ya, hati-hati. Bahkan diingatkan sama Nabi, waqala Rasulullah SAW, an-nadratun sihmun masmumun min sihami iblisa faman tarakaha ay nadharan khawfan min Allah Ta'ala ay ghadabihi. Kata Nabi, pandangan itu adalah anak panah masmumun yang beracun, min sihamil iblisa, daripada racun iblis. Faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkannya, ay pandangannya, khaufan, itu lebih takut min Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Jadi pandangan nih, mata nih kata nih. Kalau kita kadang-kadang mata itu bisa melihat nikmat, bisa melihat atau juga mengharapkan apa yang kita lihat itu menjadi milik kita. Benar enggak? Ya Allah, cakap amat ini. Ini nih, kalau kata saya ini nih, bibit anak bini gua nih, keturunan gua baru begini nih. Akhirnya kalau itu dijadikan bini ya nggak masalah, benar nggak? Yang bini yang pertama, ini cakep nih. Wah, pandangan itu hati-hati. Pandangan mata kita kepada lain jenis itu bisa membuat racun. Benar nggak? Racun panah, diri panah, anak panah, terkena orang kita, terkena busur panah, kemudian busur panah itu ada racunnya, menyebar nggak? Menyebar. Begitu juga Edi ketika memandang istrinya, awalnya biasa aja, lama-lama terbiasa, luar biasa, diingat karena Edi tujuannya, ini matanya, ini nih kayak cikal bakal calon keturunan gue yang maksudnya bikin regenerasi gua bagus nih, kan gitu. Tapi kalau ini gak masalah. Oh ini nih cakep nih, ini. Jadi pandangan mata itu ada racunnya, hati-hati. Makanya kita dianjurkan untuk menundukkan ya apapun yang kita lihat dan yang dilarang oleh agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Yang tanya? Dari nanya pada paham semua. Ya kita doa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberi sehat walafiat, umur, hati kita dipanjatkan al-basirah oleh Allah, dan hajat-hajat kita dikabul sama Allah. Ya rumah tangga kita, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, hutang-hutang kita dilunaskan oleh Allah, dan juga hati dan pikiran kita senantiasa diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zinah qulubana bi jahil Qur'an wa hasin a'malana bi dzikril Qur'an wa bi tujuhana bi karamatil Qur'an wa dakhilna jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma barik awladana wa rizqana wa hayatina wa talamidina wa 'ulumana wa kullama a'udina bi fadlika ya karim akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.